Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya, tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habislah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Seperti biasa, kali ini ingin menyampaikan sebuah tanggapan dan bantahan kepada Kiai Haji Abdus Somad yang dikenal dengan UAS, Ustadz Abdus Somad, dalam sebuah fatwanya ya berkaitan dengan hadis tahlilan, atau bisa dikatakan asal ngutip hadis gitu. Hanya karena ingin membenarkan tahlilan, hanya karena ingin menyatakan bahwa tahlilan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mencari pembenaran, walaupun di akhirnya harus dipastikan bahwa hadis yang disampaikannya itu tidak memenuhi kriteria hadis sahih, bahkan hadis dhaif pun tidak. Justru hadis yang disampaikan oleh UAS ini kategori hadis palsu. Kita lihat sajalah dalam sejarah perjalanan tahlilan itu, kapan lahirnya, di mana lahirnya, sejak kapan diamalkan, itu saja sudah cukup. Lalu bagaimana bisa dilakukan pembenaran terhadap amalia-amalia seperti itu hanya karena ingin dimuliakan oleh hamba-hamba Allah? Itu sama saja menebarkan pemahaman yang salah kepada umat. Umat itu jangan dibimbing dengan fatwa-fatwa yang salah. Umat itu harus dibimbing dengan fatwa-fatwa yang benar, agar umat ini agamanya lebih mantap, agar umat ini lebih mengerti apa itu Islam, agar umat ini lebih mengerti apa itu iman. Tidak hanya sekedar menyatakan ana muslim, saya seorang Islam, walakin tetapi kenyataannya di dalam praktek-prakteknya belum menunjukkan kebiasaan-kebiasaan orang Islam, malah cenderung mengamalkan amalan yang tak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya para pelaku bid'ah itu sudah mengenal tahlilan sebagai bagian dari Islam. Jadi para pelaku bid'ah itu umumnya telah mengenal tahlilan sebagai bagian dari Islam. Ini kesalahan awal fatal yang tentu saja perlu diluruskan. Segala yang disebut Islam itu sudah pasti sudah diamalkan oleh Nabi di zamannya. Itu Islam. Ya. Oh, itu mobil kan tidak ada di zaman Nabi, motor tidak. Lah, ini berbicara agama, bukan berbicara mobil motor. Agama. Nabi itu diutus hanya untuk kepentingan agama. Nah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi urusan ibadah, bukan urusan mobil, bukan urusan Pajero, bukan urusan HP dan sebagainya, tapi urusan ibadah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya, Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyas syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu bit-ta'abbudi lillahi ta'ala. Itu definisi dari Imam Asy-Syatibi, bahwa bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama yang diada-adakan dalam rangka pendekatan kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara melampaui batas atau berlebih-lebihan. Lah itu yang disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan pengertian yang banyak kita kenal sekarang ini. Bid'ah itu yaitu suatu amalia, suatu amalan yang dipastikan melampaui batas dan menyimpang dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Jadi jangan dibacakan, jangan dibiasakan mengenal bid'ah dengan cara-cara yang salah. Bid'ah menurut bahasa iya, samalah dengan istilah pemimpin menurut bahasa dan pemimpin menurut syariat. Itu beda banget gitu. Imam menurut bahasa dan imam menurut sejarah itu beda. Jadi bahasa ini sudah menjadi bahasa, sudah menjadi kebiasaan orang-orang dahulu. Misalnya, ibtada'tu, aku mengadakan. Nah, itu aku berbuat bid'ah. Itu dalam bahasa bisa seperti itu. Tidak bermakna kalau bahasa kemudian menjadi syariat. Syariat lain lagi. Jadi penggunaan bahasa dengan syariat ini berbeda banget gitu. Karenanya kalau mau belajar agama itu baca sejarah. Apakah amalia-amalia seperti yang diamalkan oleh kebanyakan orang sekarang ini yang termasuk pada kategori bid'ah itu ada tuntunannya di zaman Nabi atau tidak, atau dicontohkan di zaman Nabi? Nah, itu yang perlu dijadikan sandaran. Seluruh yang berkaitan dengan ubudiyah itu, bukan yang berkaitan dengan keduniaan. Ketika disebut man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun, yaitu mengada-ngada dalam urusan kami adalah urusan ibadah. Nabi kan diutus untuk umatnya agar menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana banyak di Al-Quran, seluruh Nabi itu diperintahkan untuk mengembalikan umat manusia ke jalan tauhid yang benar, bukan jalan tauhid yang salah. Jadi kalau ada fatwa yang mengajak berbuat bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah, jelas itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada itu cuma Ibu Hasanah gitu, bukan Pak Hasanah. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.